Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Kota Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum blended learning dan strategi pembelajaran blended learning untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran blended learning. Baik, yang pertama ialah desain kurikulum. Hakikat desain kurikulum adalah proses penyusunan elemen atau komponen kurikulum dalam sebuah perencanaan yang bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa agar mencapai tujuan pendidikan. Desain kurikulum melibatkan 4 komponen utama, yaitu tujuan, mata pelajaran, organisasi, dan evaluasi yang saling berkaitan dan bersinergi. Tujuan utama dari desain kurikulum adalah untuk mengarahkan proses pembelajaran, menentukan fokus pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan. Dengan desain kurikulum yang baik, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan desain kurikulum. Yang pertama ialah mengidentifikasi misi institusi dan kebutuhan para penggunaan pendidikan, yakni memahami kebutuhan pengguna kurikulum seperti siswa, guru, administrator pendidikan, badan profesional, pemerintah untuk menentukan profil lulusan yang diinginkan. Kemudian, yang kedua ialah penilaian kebutuhan pembelajaran. Mengumpulkan data karakteristik siswa secara individu seperti kompetensi awal, tujuan pembelajaran, latar belakang personal, dan asumsi awal pembelajaran terkait program studi. Kemudian yang ketiga ialah menetapkan tujuan kurikulum. Di sini menyusun tujuan yang jelas dan terstruktur dengan baik untuk menentukan fokus kurikulum yang akan dibuat. Kemudian yang keempat ialah pemilihan strategi pendidikan, yakni memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dengan kebutuhan pembelajaran, serta mempertimbangkan beragam metode pendidikan untuk mengakomodasi beragam tipe belajar siswa. Kemudian yang kelima ialah implementasi kurikulum yang baru, yakni mendapatkan dukungan dari pimpinan institusi yang berwenang sebelum menerapkan kurikulum baru. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian formal untuk mengontrol proses implementasi kurikulum. Yang keenam ialah evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Nah, melakukan evaluasi ini terhadap kurikulum yang telah diimplementasikan serta menerima umpan balik dari siswa dan guru untuk terus meningkatkan hasil belajar dan kualitas kurikulum. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pengembangan kurikulum yang diharapkan dapat merancang kurikulum yang relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan dan pengembangan siswa. Desain kurikulum blended learning juga adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring melalui platform online. Model ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara fleksibel di kelas dan di luar kelas. Dengan kombinasi ini, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam. Desain kurikulum blended learning juga memungkinkan penyesuaian dengan kondisi zona daerah terutama dalam konteks pandemi yang sebelumnya, serta memberikan solusi efektif dalam mengatasi kendala jarak dan waktu dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ialah strategi pembelajaran blended learning. Strategi pembelajaran blended learning ini adalah pendekatan yang menyatukan elemen-elemen pembelajaran daring dan tatap muka dalam satu struktur pembelajaran yang terintegrasi dengan memadukan teknologi dengan interaksi antara
dengan interaksi langsung antara siswa dan guru. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan demikian, blended learning memanfaatkan keunggulan masing-masing metode pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam dan mendalam bagi peserta didik. Menurut Egbert dan Hudson Smith, dalam blended learning, siswa memiliki kesempatan untuk bersosialisasi, memberikan menerima umpan balik, serta mendapatkan bimbingan yang sesuai, menciptakan lingkungan belajar yang ideal. Blended learning ini terdiri dari 3 komponen pembelajaran yang digabungkan menjadi satu bentuk pembelajaran yang utuh. Komponen-komponen tersebut ialah yang pertama, pembelajaran online. Ini merupakan lingkungan pembelajaran yang menggunakan teknologi internet yang berbasis web untuk mengakses materi pembelajaran serta memfasilitasi interaksi antara peserta didik dengan pengajar dimanapun dan kapanpun itu. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran tatap muka. Dalam pembelajaran tatap muka, terjadi komunikasi dan interaksi aktif antara peserta didik, guru, dan sesama murid. Sebagai metode pembelajaran seperti ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi sering digunakan dalam konteks ini. Pembelajaran tatap muka mendalami materi yang diajarkan melalui online learning dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah belajar mandiri. Ini adalah aktivitas pembelajaran di mana peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan mengakses informasi atau materi pembelajaran secara online melalui internet. Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri, tetapi melainkan belajar secara inisiatif dengan sedikit bantuan dari guru atau instruktur. Ini merupakan salah satu komponen dalam blended learning karena dalam online learning terjadi proses belajar sendiri, belajar secara mandiri. Dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut, blended learning menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik dan fleksibel bagi peserta didik. Namun, dari penjelasan tersebut terdapat beberapa blended learning memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ialah fleksibel bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan penggunaan materi online. Kemudian yang kedua ialah kemungkinan untuk berdiskusi dengan pengajar atau sesama peserta didik di luar jam tatap muka. Kemudian yang ketiga ialah pengelolaan dan kontrol yang baik terhadap kegiatan pembelajaran di luar jam tatap muka oleh pengajar. Kemudian yang keempat ialah kemampuan pengajar untuk menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Kemudian yang kelima ialah kemampuan pengajar untuk memberikan tugas membaca materi atau tes sebelum pembelajaran. Yang keenam ialah kemampuan pengajar untuk menyelenggarakan kuis, memberikan umpan balik, dan mengelola hasil tes secara efektif. Kemudian yang ketujuh ialah kemungkinan bagi peserta didik untuk berbagi file dengan sesama peserta. Sementara itu bukan hanya kelebihan yang berada di blended learning, tetapi juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Yang pertama ialah keragaman media yang dibutuhkan, yang membuatnya sulit diterapkan jika sarana dan prasarana tidak memadai. Kemudian yang kedua ialah ketidakmerataan fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik, seperti komputer dan akses internet yang diperlukan untuk pembelajaran online. Hal ini dapat menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mandiri secara online jika aksesnya tidak memadai.
Kemudian yang ketiga ialah kurangnya pengetahuan tentang teknologi bagi sumber daya pembelajaran atau pengajar, peserta didik, dan orang tua yang dapat menghambat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai desain kurikulum blended learning dan strategi pembelajaran blended learning. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.